Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut Allah, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sebutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. WCM Kiddos, menjadi anak Tuhan istimewa. Wah, hari ini sudah masuk di hari terakhir tahun 2021. Dan hari ini kita belajar lagu-lagu Natal di hari yang terakhir. Di 4 hari kita belajar tentang satu lagu, yaitu seorang anak telah lahir. Kita belajar 4 sebutan Yesus ya. Yang pertama, dia sebagai penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan sekarang kita akan belajar sebutan Yesus adalah seorang Raja damai, yang tergambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Raja damai ini mengartikan bahwa Yesus adalah seseorang yang akan menyingkirkan semua kekacauan yang terjadi atau suasana yang tidak damai, dan Yesus akan memberikan kesejahteraan. Injil Lukas pasal 2 ayat 14 mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini merupakan pujian yang dinyanyikan oleh para bala tentara surga ketika kelahiran Yesus, ketika malaikat bertemu dengan para gembala. Pujian ini bukan hanya pujian yang menyatakan sebuah kemegahan, tetapi bukan hanya untuk memuliakan Allah, tetapi ada satu hal yang ingin dinyatakan, bahwa di dalam pujian ini menyatakan sebuah pengharapan yang besar akan adanya damai sejahtera di bumi melalui kelahiran Yesus Kristus. Kehadiran Yesus itu membawa ketenangan, keselarasan, dan kesejahteraan. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin di dunia ini ya. Pemimpin di dunia ini mencari apa? Kekuasaan ya, dengan banyak hal
segala macam cara, bahkan sampai yang namanya pertumpahan darah. Tetapi Yesus sebaliknya, Yesus dalam kepemimpinannya ketika dia memimpin, dia mengorbankan nyawanya. Di dunia ini tidak ada seorang pemimpin selain Yesus yang rela mengorbankan nyawanya untuk orang-orang yang dipimpinnya. Nah, hari ini adalah hari terakhir ya di tahun 2021, dan besok kita sudah masuk di hari pertama tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, apalagi di tahun yang baru nanti. Nah, tetapi ada satu hal yang menjadi keyakinan kita ya, bahwa ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, atau mungkin beberapa dari kita khawatir besok harus bagaimana, besok harus makan apa, kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, apakah kita sudah bisa belajar di sekolah secara full, atau berapa banyak lagi orang yang akan sakit COVID. Tapi semua itu adalah hal-hal yang semakin membuat kita takut. Tapi satu hal yang membuat kita yakin, Raja Damai telah hadir. Raja Damai hadir di dalam hidup kita dan memberi kedamaian dan memberikan kesejahteraan bagi kita yang berharap kepada Tuhan. Mari kita hidup di dalam pengharapan. Mari kita hidup bersandar kepada Tuhan, percaya dan taat akan kehendak Tuhan. Karena ketika kita percaya dan yakin akan kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan, serta kita mau taat melakukan kehendak Tuhan, apapun itu, kita yakin bahwa kita hidup di dalam damai sejahtera. Apa yang membuatmu khawatir di tahun yang akan datang? Dan apa harapanmu di tahun 2022? Damai sejahtera seperti apa yang ingin kamu rasakan? Ini adalah refleksi kita. Terus semangat belajar firman Tuhan. Bapak percaya pasti kalian juga punya banyak sekali harapan. Bapak juga punya harapan untuk dunia ini, untuk bangsa ini, bahkan untuk diri kita sendiri. Dan harapan Bapak adalah Bapak jadi orang tua yang lebih baik lagi untuk Sion. Jadi apa harapan kalian untuk di tahun 2022? Bukan hanya untuk bangsa ini, bukan hanya untuk warga kalian, tetapi yang terutama apa harapan untuk diri kalian. Terus semangat belajar firman Tuhan. Di tahun yang baru semangatnya harus semakin hebat untuk belajar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, dan hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau adalah Raja Damai yang memberi kedamaian, memberi damai sejahtera kepada setiap kami, orang yang berharap kepada Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi di hari esok, kami percaya bahwa ada penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga damai sejahtera itu boleh hadir dalam hidup kami. Kami boleh terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami. Ampuni kami jika kami seringkali membuat Engkau kecewa dengan setiap apapun yang kami lakukan. Khususnya di tahun 2021 ini mungkin banyak hal yang membuat Engkau kecewa. Setiap dosa-dosa kami, ampuni kami Tuhan. Dan di tahun 2022 nanti kami mau sungguh-sungguh semakin setia di dalam Tuhan. Mampukan kami supaya kami boleh memiliki hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan, pengharapan kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terus semangat belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.